Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggal baru Sinta dan Joko. Sudah 2 bulan mereka menikah, namun suasana rumah bukannya dipenuhi kebahagiaan, melainkan tekanan dan cibiran yang tak pernah berhenti. Sinta duduk di pinggir ranjang, memegang tongkatnya, bersiap bangun perlahan. Sejak kecelakaan setahun lalu, kakinya memang tidak lagi sekuat dulu. Ia masih bisa berjalan, tetapi harus berhati-hati dan tidak bisa berdiri lama. Dari dapur, suara Bu Rini, ibu mertua Sinta, terdengar cukup keras dan penuh nada merendahkan. "Joko, kamu ini kenapa sih? Nikah sama perempuan lumpuh begitu. Mau jadi apa keluarga kita nanti?" bentaknya. Sinta menghela napas, mencoba menata hatinya yang semakin hari semakin lelah. Namun ia tetap memaksa dirinya berdiri. Sedikit pincang, sedikit gemetar, tapi ia bergerak menuju dapur untuk membantu, karena ia tak ingin hanya diam dan dianggap tak berguna. Begitu sampai, Bu Rini langsung memandangnya dari atas ke bawah. "Loh, kamu ngapain kesini? Mau bantu? Sudah, duduk aja. Nanti kamu jatuh, saya juga yang repot," katanya dengan sinis. Sinta tersenyum kecil, walau hatinya terluka. "Saya bisa, Bu. Biar saya iris bawangnya." "Tidak usah. Tanganmu memang bisa, tapi kakimu itu, hadeh. Wanita apa sih kamu ini?" Bu Rini menggeleng sambil mengaduk sayur. Joko yang sejak tadi diam akhirnya menoleh, tak suka melihat istrinya direndahkan. "Bu, Sinta bisa kok. Jangan gitu ngomongnya," ucapnya pelan. Namun justru Joko yang disemprot balik. "Kamu diam saja. Kamu itu keras kepala. Sudah dibilang dari dulu jangan nikah sama orang cacat, tetap saja kamu paksakan." Kata cacat itu seperti pisau yang menusuk dada Sinta. Ia menunduk, memejamkan mata, menahan air yang hampir jatuh. Namun ia tetap memilih diam. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Setelah sarapan dibuat, Bu Rini memaksa Sinta mengangkat piring-piring ke meja makan. "Kamu kan maunya bantu. Ya sudah, buktikan kalau kamu berguna," kata Bu Rini sengaja keras. Joko hendak membantu, namun Bu Rini menahan. "Biarkan dia." Sinta pun membawa piring itu. Tangannya stabil, tapi langkahnya yang pelan membuat gerakannya terlihat kaku. Saat hampir mencapai meja, kakinya tiba-tiba terasa lemas. Ia tersandung ujung karpet, piring di tangannya hampir jatuh. Joko langsung melompat menahan tubuh istrinya. "Sayang, kamu nggak apa-apa?" seru Joko. Sinta menggeleng sambil menarik napas dalam. Piring tidak jatuh, namun detik itu juga Bu Rini menatap tajam. "Tuh kan, baru juga suruh bawa piring, hampir bikin keributan. Kamu itu kayak bom waktu, tinggal nunggu jatuh saja." Sinta diam. Ia sudah terlalu sering menerima hinaan itu. Setiap kata Bu Rini terasa seperti memperkuat keyakinannya bahwa ia memang tidak diinginkan di rumah ini. Sore harinya, keluarga besar Joko datang untuk acara arisan rutin. Rumah terasa ramai, penuh suara tawa dan obrolan. Sinta berusaha tampil rapi, memakai gamis biru muda yang disukai Joko. Ia duduk di sebuah kursi dekat pintu, agar tidak menghalangi orang lain. Namun baru saja ia duduk, bisik-bisik terdengar dari beberapa sepupu Joko. "Itu istrinya Joko? Kenapa jalannya kayak gitu? Katanya lumpuh ya? Aduh, sayang banget Joko dapatnya begitu. Kalau aku sih nggak mau, malulah bawa kayak gitu ke orang-orang."
Sinta pura-pura tidak mendengar, tapi jelas telinganya menangkap semua. Ia menggenggam tongkatnya erat-erat, menahan getaran di tangannya. Burini datang membawa kue, lalu berpura-pura berbicara keras di depan tamu. Maaf ya semua, maklum menantu saya ini kurang bisa bergerak. Jadi saya yang kerjakan semuanya. Sinta ingin bangkit membantu, namun setiap kali ia berdiri, Burini selalu berkata, "Sudahlah, nanti kamu jatuh lagi. Duduk saja, jangan bikin repot." Ucapan itu membuat orang-orang otomatis menoleh, melihat Sinta dengan tatapan iba bercampur meremehkan. Saat acara makan bersama, Sinta kebingungan karena meja buffet dipenuhi orang berdiri mengambil makanan. Ia tidak bisa bersaing berjalan cepat atau berdiri lama. Joko sedang membantu ayahnya, sementara Burini pura-pura tidak melihat. Sinta mencoba berdiri dan mengambil piring. Namun saat ia menunggu di belakang ibu-ibu yang sedang mengambil makanan, seseorang tanpa sengaja menyenggolnya. Sinta kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Piringnya terjatuh ke lantai, menimbulkan bunyi nyaring. Semua orang menoleh. Burini spontan menjerit, "Aduh Sinta, kamu ini gimana sih? Baru mau ambil makan aja sudah bikin rusuh. Malu saya." Beberapa saudara menutup mulut menahan tawa. Yang lain menggeleng simpati, namun tetap memandang merendahkan. Joko datang menghampiri, memegang bahu istrinya. "Sayang, kamu nggak apa-apa." Ia menatap semua orang, matanya tajam. "Sudah, jangan lihat-lihat begitu. Ini kecelakaan." Namun Burini justru berkata lantang, "Bukan kecelakaan. Ini memang sudah bawaan. Dari dulu saya bilang, perempuan lumpuh itu nggak pantas jadi istri kamu." Suasana tiba-tiba hening. Sinta berdiri memegangi tongkatnya, wajahnya merah menahan tangis. Ia tahu jika ia menangis, ia akan semakin terlihat lemah. Maka ia menarik napas, membungkuk sedikit meminta maaf, lalu kembali duduk diam di sudut ruangan. Joko marah. "Bu, cukup. Jangan hina istri saya terus." Burini membalas, "Saya ini ibumu. Kamu lebih pilih dia daripada saya." "Bukan begitu, Bu. Tapi Sinta manusia, Bu. Dia punya perasaan." Burini mengibaskan tangan. "Perasaan? Aku capek lihat dia. Seharusnya dia tinggal di rumah orang tuanya saja, bukan di sini." Perkataan itu mengiris hati Sinta. Tapi ia tetap diam, menatap lantai, memikirkan bagaimana hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan. Dulu ia lincah, aktif, dan penuh impian. Kini, ia bahkan kesulitan mempertahankan harga dirinya di rumah suaminya sendiri. Malam ketika tamu sudah pulang, Joko duduk di samping Sinta. Ia memegang tangan istrinya erat. "Sayang, maaf ya. Aku nggak bisa melindungi kamu dari semua perkataan itu." Sinta menggeleng, tersenyum lemah. "Kamu sudah cukup, Mas. Aku nggak apa-apa." Namun Joko tahu istrinya terluka. Ia bisa melihat dari mata Sinta yang sembab, dari senyum yang dipaksakan. "Aku cuma takut kamu sedih terus." "Kamu berhak bahagia," ucap Joko dengan suara parau. Sinta menatap suaminya, hati kecilnya hangat. Setidaknya, di tengah semua hinaan itu, ia masih memiliki Joko, satu-satunya orang yang melihatnya bukan sebagai beban. Beberapa detik mereka terdiam, hingga akhirnya Sinta berkata pelan, "Mas, aku ingin berubah. Aku ingin bangkit. Aku ingin membuktikan kalau aku bukan beban."
Joko mengangkat wajahnya, terkejut sekaligus haru. Kamu yakin? Sinta mengangguk, kali ini tatapannya lebih kuat dari sebelumnya. Sangat yakin. Aku mau belajar jalan lagi. Mau terapi lagi. Mau kerja. Mau bantu keluarga kita. Aku tidak mau selamanya dianggap lemah. Joko tersenyum, menatap istrinya penuh bangga. Kalau itu yang kamu mau, aku akan dukung sepenuhnya. Sinta menatap keluar jendela, melihat bulan yang bersinar lembut. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, ia merasa tekad baru tumbuh dalam dirinya. Aku harus bangkit. Untuk diriku sendiri. Pagi itu rumah masih lengang ketika Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandang tongkat yang bersandar di meja kecil sebelahnya. Hatinya dipenuhi tekad yang belum pernah ia rasakan selama ini. Janji yang ia ucapkan semalam kepada Joko berputar kembali dalam kepala. Aku ingin bangkit. Joko masih tertidur, napasnya teratur. Sinta tersenyum kecil melihat suaminya. Ia tidak ingin membangunkannya karena tahu Joko akan langsung memaksakan diri untuk mengantar. Sinta perlahan bangkit, meraih tongkat, lalu bergeser menuju kamar mandi untuk bersiap. Hari ini ia akan menjalani sesi fisioterapi pertamanya setelah hampir 6 bulan berhenti karena kondisi emosionalnya yang kacau akibat tekanan di rumah. Ia memutuskan untuk kembali dengan atau tanpa persetujuan mertuanya. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Sinta keluar kamar. Bu Rini sedang duduk di ruang tamu sambil menyetrika. Begitu melihat Sinta berjalan pelan sambil membawa tas kecil, matanya langsung menyipit curiga. Mau kemana kamu pagi-pagi begini? Belanja? Ngapain capek-capek? Kamu kan jalannya begitu, sindir Bu Rini. Sinta menarik napas, mencoba berbicara dengan sopan. Sinta mau keluar sebentar, Bu. Keluar sebentar? Dengan keadaan kamu begitu? Pertama, kamu bisa jatuh. Kedua, kamu pulang nanti malah nyusahin saya lagi. Bu Rini meletakkan setrikaan, memasang wajah penuh kecurigaan. Joko kemana? Mas Joko masih tidur, Bu. Saya nggak mau ganggu. Itu dia. Dasar perempuan, belum apa-apa sudah bikin suami repot. Sinta menunduk. Ia tidak mau memperpanjang. Permisi, Bu. Tanpa menunggu restu, Sinta melangkah keluar. Ia tahu Bu Rini menggerutu di belakangnya, namun ia memilih tidak mendengar. Sinta naik ojek online menuju klinik rehabilitasi. Sesampainya di sana, ia disambut oleh fisioterapis lamanya, Mbak Tara, wanita muda berenergi ceria yang dulu selalu mendorongnya untuk tetap semangat. Sinta. Ya ampun, kamu kembali, seru Tara sambil memeluknya. Aku senang banget kamu memulai lagi. Sinta tersenyum malu. Iya, Mbak. Saya mau coba lagi. Saya nggak mau terjebak begini terus. Tara memandangnya dalam-dalam, lalu mengangguk tegas. Bagus. Oke, kita mulai pelan-pelannya. Terapi dimulai. Sinta dilatih menggerakkan kaki, berjalan di antara palang terapi, dan melatih keseimbangan. Setiap langkah terasa berat seperti memindahkan batu besar, namun ia terus mencoba. Rasa sakit menyengat, tapi tekadnya jauh lebih kuat. Pelan, Sin, tarik napas, bagus, kata Tara sambil mendukung tubuhnya. Setelah 1 jam penuh latihan, Sinta duduk terkulai di kursi. Nafasnya terengah, kaki terasa seperti tidak lagi miliknya sendiri. Kamu hebat hari ini, kata Tara sambil menyodorkan air mineral.
Semangat kamu beda. Ada apa? Apa yang memotivasi kamu tiba-tiba? Sinta menatap air botol yang ia pegang. Saya nggak mau terus-terusan dianggap beban. Saya ingin bisa jalan normal lagi. Saya ingin kerja, Mbak. Tara tersenyum hangat. Kamu pasti bisa. Sore harinya, setelah terapi, Sinta tidak langsung pulang. Ia menuju perpustakaan kecil kota, tempat yang dulu sering ia kunjungi saat masa kuliah. Ia duduk di antara rak buku, membuka laptop tua miliknya. Ia mulai mencari peluang pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Berbekal sedikit pengetahuan tentang desain grafis yang ia pelajari dulu, Sinta memberanikan diri melihat berbagai platform freelancer. Desain undangan digital, poster, scrapbook, logo sederhana, gumamnya. Ia tidak punya banyak modal. Namun ia punya kemauan. Sinta mulai mempelajari ulang cara menggunakan aplikasi desain. Ia menonton video tutorial, mencoba membuat contoh desain sederhana. Tangannya bekerja meski perlahan, namun pikirannya fokus. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kata-kata Bu Rini. Anehnya, hinaan itu justru menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Saat menjelang sore, laptopnya menghasilkan 3 desain undangan sederhana. Tidak sempurna, tapi cukup untuk permulaan. Sin, suara lembut Joko terdengar dari pintu. Sinta terkejut. Mas? Kok Mas ada di sini? Aku bangun, kamu nggak ada. Ibu bilang kamu keluar sendirian. Aku panik. Aku tanya ojek langganan kita, katanya kamu ke klinik terapi. Setelah itu aku cari-cari, ternyata kamu di sini. Joko tersenyum kecil. Kamu bikin aku bangga. Sinta tertawa kecil. Maaf Mas, nggak bilang. Joko duduk di sampingnya. Nggak apa-apa. Cuma, kamu capek. Capek, jawab Sinta jujur. Tapi rasanya lega. Joko menatap layar laptopnya. Ini, kamu buat. Sinta mengangguk. Aku mau coba buka usaha kecil, Mas. Pelan-pelan. Joko memegang tangannya. Aku dukung 100%. Namun perjuangan tidak selalu mulus. Selama beberapa minggu setelah itu, Sinta menjalani rutinitas berat, bangun pagi, terapi, belajar desain, lalu membantu pekerjaan rumah semampunya. Joko selalu mendukung, namun Bu Rini tetap sama, atau bahkan semakin kejam. Suatu hari, saat Sinta sedang mencuci piring, Bu Rini masuk dapur sambil membawa tumpukan pakaian kotor. Cuci ini semua. Sinta mengangguk. Baik, Bu. Dan jangan pakai mesin cuci. Kamu itu harus tahu diri. Jangan boros listrik. Sinta menelan ludah. Ia tahu mencuci manual berarti berdiri lama, yang sulit baginya. Tapi ia tidak ingin memperdebatkan. Namun ketika sedang mencuci, badannya tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan ia terduduk di atas lantai. Ember besar berisi air terbalik, membasahi lantai. Astaga, jerit Bu Rini. Kamu ini ya? Sudah cacat, bodoh lagi. Bersihin. Cepat. Sinta memejamkan mata. Sekali lagi ia merasakan luka yang tak terlihat. Malamnya, ketika Joko pulang, ia mendapati Sinta sedang duduk diam sambil menahan tangis. Ada apa lagi, sayang? Sinta menggeleng. Aku cuma capek, Mas. Joko memeluknya erat. Kita kuat, ya. Aku sama kamu. Kita pasti bisa.
Beberapa hari kemudian, akhirnya Sinta memberanikan diri membuka jasa desain undangan secara online. Ia membuat akun media sosial khusus, mengunggah hasil desainnya. Hari pertama, tidak ada satupun peminat. Hari kedua, masih sepi. Hari ketiga, ia hampir putus asa. Namun hari keempat, sebuah pesan masuk. "Mbak, saya mau pesan undangan digital untuk ulang tahun anak saya. Bisa?" Sinta menatap layar dengan mata bergetar. Pesanan pertama. Ia mengerjakan desain itu dengan sepenuh hati, duduk berjam-jam meski punggungnya sakit. Setelah selesai dan dikirim, kliennya sangat puas dan membayar dengan bonus. "Saya suka sekali, Mbak. Terima kasih ya. Saya rekomendasikan ke teman-teman saya." Pesanan kedua pun masuk. Lalu pesanan ketiga. Terapi berjalan semakin baik. Kemajuan kecil muncul. Ia bisa berjalan 3 meter tanpa tongkat. Hari-hari terasa berbeda. Sinta mulai merasakan hidupnya bergerak maju. Suatu malam, Sinta dan Joko duduk di lantai ruang tengah. Laptop Sinta terbuka, memperlihatkan pesanan yang terus masuk. "Mas, aku senang sekali," kata Sinta sambil tersenyum hangat. "Ternyata aku masih bisa menghasilkan sesuatu." Joko menatap istrinya penuh bangga. "Kamu luar biasa, Sin. Bukan cuma bisa, kamu berbakat." Sinta menunduk, pipinya memerah. "Aku masih jauh dari berhasil, Mas. Tapi kamu sudah mulai. Itu yang paling penting." Sinta menghela napas, menatap tangannya sendiri. "Aku mau buktikan ke Bu Rini bahwa aku tidak lemah. Aku ingin bikin beliau bangga, meski aku tahu itu mungkin tidak akan mudah." Joko meraih bahunya. "Perlahan. Yang penting kamu tetap jadi dirimu." Sinta tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa hidupnya mulai punya arah. Ia belum tahu bahwa benih kecil perjuangannya itu akan membawa perubahan besar, perubahan yang tak pernah dibayangkan siapapun, termasuk mertuanya. Dan 1 tahun dari hari itu, semua orang akan terkejut. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, sudah 1 tahun sejak Sinta memulai perjalanan beratnya. Perubahan besar telah terjadi, perubahan yang bahkan tidak disadari oleh orang-orang di rumah itu, karena Sinta menjalani semuanya diam-diam dengan tekad yang hampir mustahil padatnya. Pagi itu, Sinta berdiri di depan cermin. Wanita dalam pantulan itu terlihat sangat berbeda dengan dirinya setahun lalu. Wajahnya lebih cerah, tubuhnya lebih tegap, dan yang paling penting, dia berdiri tanpa tongkat. Hanya dengan kedua kakinya. Meski masih ada sedikit rasa tegang di betisnya, ia mampu berdiri tegak seperti dulu. Fisioterapi intensif yang ia jalani setiap minggu membuat kekuatan kakinya pulih perlahan. Ia bahkan sudah bisa berjalan dengan langkah yang stabil. Joko, yang menjadi saksi perkembangan itu, selalu mengatakan bahwa Sinta tampak seperti lahir kembali. Sinta mengelus rambutnya yang kini ia tata rapi. Hari ini akan menjadi hari besar. Hari ketika keluarga besar Joko berkumpul untuk merayakan ulang tahun nenek mereka. Tradisi itu selalu dilakukan meriah, dengan puluhan anggota keluarga datang ke rumah keluarga pusat. Dan Sinta tahu, inilah saatnya. Di ruang tengah, Bu Rini sedang memeriksa makanan dan dekorasi yang sudah disiapkan. Dari sejak pagi ia berteriak, mengatur semua orang, tampak sibuk dan perfeksionis seperti biasanya. "Sinta, cepat sini bantu ibu," panggilnya. Sinta berjalan ke ruang tengah tanpa tongkat.
Namun Burini terlalu sibuk menunduk memeriksa kue hingga tidak menyadari sesuatu yang berbeda. "Sini, bawa ini ke meja luar," kata Burini sembari memberikan sebuah nampan berisi gelas. Sinta mengambil nampan itu dengan tenang, lalu berjalan menuju meja panjang di ruang luar. Langkahnya pasti dan seimbang. Baru saat itulah Burini menoleh. Kepalanya langsung terangkat. Matanya melebar. Sinta berjalan. Tanpa tongkat. Tanpa bantuan. Beberapa detik Burini hanya bisa terpaku. Bibirnya terbuka sedikit namun tidak mampu mengeluarkan suara. Seolah otaknya menolak mempercayai apa yang dilihatnya. "Loh, kamu bisa berjalan?" Suaranya bergetar, antara kaget dan tidak percaya. Sinta berbalik, tersenyum kecil. "Iya, Bu. Sudah bisa." Burini mendekat seperti ingin memastikan. Tatapannya menyapu kaki Sinta dari atas ke bawah. "Ini, kapan? Kok kamu nggak bilang?" Sinta menjawab tenang. "Sinta ingin membuktikan dulu, Bu. Takut kalau masih gagal." Joko baru keluar dari kamar, melihat wajah ibunya yang bingung. Ia tersenyum bangga. "Ibu, Sinta sudah latihan hampir setahun. Dia sudah bisa jalan sejak 3 bulan lalu. Sekarang sudah tambahin latihan stabilitas." Burini menatap mereka bergantian. Ada sesuatu di wajahnya, keterkejutan, rasa malu, dan sedikit bangga. Namun ia terlalu gengsi menunjukkan perasaan itu. Ya sudah," katanya buru-buru sambil kembali ke kue. Namun tatapannya berkali-kali mencuri pandang ke arah kaki Sinta, seperti masih tidak percaya. Siang harinya, tamu mulai berdatangan. Sepupu-sepupu Joko yang dulu sering mencibir kini memandangi Sinta dengan wajah heran. Itu Sinta ya? Kok bisa jalan? Serius? Tahun lalu masih pakai tongkat. Cantikan juga sekarang, beda banget." Sinta tersenyum ramah, meski dalam hatinya ia tahu komentar itu dulu tidak pernah bernada positif. Dia menjawab mereka dengan sopan, tanpa sedikit pun rasa ingin membalas. Acara berlangsung meriah. Musik kecil terdengar, meja makanan penuh, dan semua orang bergembira. Joko berdiri di samping Sinta, memegang tangannya dengan bangga. Namun momen paling mengejutkan terjadi ketika nenek, yang sudah cukup tua dan kurang melihat, memanggil Sinta mendekat untuk memberi doa. "Nak Sinta, sini nenek doakan. Kamu ini kuat orangnya." Sinta mendekat. Tapi karena nenek tidak melihat jelas, ia bertanya, "Kamu masih pakai tongkat, Nak?" Sinta tersenyum, lalu berkata pelan namun jelas, "Sudah tidak, Nek." Begitu ia melangkah maju, tanpa penyangga, tanpa rasa goyah, semua orang yang duduk mengelilingi meja langsung mematung. Ada yang menjatuhkan sendok. Ada yang menutup mulut. Ada yang langsung berdiri saking kagetnya. Sinta berdiri tepat di depan nenek, lalu meraih tangannya. "Terima kasih sudah mendoakan saya dulu, Nek. Berkat doa itu, saya bisa begini lagi." Satu ruangan besar itu hening selama beberapa detik. Bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Burini yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan menatap pemandangan itu dengan wajah sulit diterjemahkan. Ia tidak lagi tampak marah atau meremehkan, lebih seperti seseorang yang baru saja ditampar kenyataan. Kemudian, tepuk tangan terdengar. Disusul tepuk tangan lainnya. Lalu seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Beberapa orang bahkan menghampiri, memeluk Sinta, memberi selamat, memuji keteguhan hatinya.
Hebat banget, Sin. Kok bisa? Kamu latihan sendiri. Benar-benar perubahan besar. Kami bangga sama kamu. Sinta membalas senyum mereka semua. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang masih ia sembunyikan. Setelah acara makan siang selesai, Sinta menuju dapur untuk mengecek beberapa makanan. Burini menyusul dari belakang, namun bukan lagi dengan ekspresi meremehkan. Wajahnya dilema, campuran antara malu dan ingin bicara tapi gengsi. Sinta, kata Burini pelan. Sinta menoleh, tetap sopan. Iya, Bu. Kamu sebenarnya sudah latihan lama ya? Iya, Bu. Setahun ini. Burini menunduk, jarang sekali ia melakukan itu. Saya dulu memang sering ngomelin kamu. Karena saya pikir kamu cuma nyusahin Joko. Sinta hanya diam, tidak memaksa Burini melanjutkan. Tapi ternyata kamu kerja keras ya, lanjut Burini, suaranya lirih. Bu, Sinta memang ingin berubah, jawab Sinta lembut. Bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi untuk diri Sinta sendiri. Dan untuk Mas Joko. Burini menelan ludah, seperti menahan emosi. Saya nggak tahu harus bilang apa. Sinta tersenyum kecil. Tidak perlu bilang apa-apa, Bu. Jawaban itu membuat Burini terdiam. Ada rasa sesal yang mulai tumbuh di matanya, meski ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Namun kejutan hari itu belum selesai. Setelah acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, sepupu Joko yang bekerja sebagai MC acara tiba-tiba bertanya kepada Sinta. Sin, aku lihat akun bisnismu makin besar ya? Sekarang punya workshop sendiri. Burini spontan menoleh. Apa? Workshop? Sinta punya apa? Sinta tersenyum. Iya, Bu. 3 bulan terakhir bisnis Sinta berkembang. Sekarang karyawannya ada 11 orang. Kantornya kecil, tapi alhamdulillah berkembang. Semua orang di sekitar langsung terdiam. Termasuk Burini. Matanya melebar, wajahnya hampir pucat. Karyawannya, 11 orang? Burini memegang meja. Ka, kamu serius? Serius, Bu. Ini semua dimulai dari pesanan kecil-kecilan tahun lalu. Sekarang omsetnya cukup stabil. Ruangan kembali sunyi. Andaikan jarum jatuh, pasti terdengar. Beberapa menit Burini tidak bisa bicara. Ia memandang Sinta seolah baru menyadari bahwa wanita yang pernah ia sebut beban, kini menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan berarti. Disinilah titiknya. Titik ketika semua orang sadar. Sinta bukan lagi pengantin lumpuh. Ia telah bangkit menjadi pribadi baru. Dan perubahan yang lebih besar lagi akan terjadi dalam waktu dekat. Setahun berlalu sejak hari ketika Sinta memulai terapi intensifnya. Waktu berjalan perlahan, namun setiap detik diisi dengan usaha, harapan, dan doa yang tak pernah putus. Dalam 1 tahun itu, banyak hal berubah, bukan hanya tubuh Sinta, tetapi hidupnya, rumah tangganya, dan bahkan pandangan orang-orang yang dulu merendahkannya. Pagi itu, matahari menyelinap lembut melalui jendela rumah sederhana milik Sinta dan Joko. Rumah itu tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Terdengar suara burung dari halaman belakang, bahkan aroma roti panggang memenuhi udara. Sinta berdiri di dapur, berdiri dengan kedua kakinya. Tubuhnya memang belum kembali seperti sebelumnya, tapi ia sudah bisa berjalan tanpa kursi roda.
Tongkat kecil ada di samping meja, namun ia jarang memakainya sekarang. "Bangun, Mas Joko." Sinta tersenyum ketika suaminya muncul dari kamar dengan mata setengah terpejam. Joko memandang istrinya, seperti masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. "Iya, sayang, aku masih suka kaget lihat kamu berdiri sendirian tanpa pegangan." Sinta terkekeh. "Aku juga masih kaget kadang, tapi aku senang melihat kamu bangga seperti itu." Joko menghampirinya, memeluk pinggang Sinta dengan hati-hati. "Bangga apa? Aku tuh bersyukur punya istri sekuat kamu." Ucapan itu membuat mata Sinta berkaca-kaca. Jika ia bertahan selama ini, salah satu alasannya adalah Joko, laki-laki yang tidak pernah meninggalkannya, meski semua orang meremehkan. Namun ada satu hal lain yang membuat Sinta bangkit. Keinginannya membuktikan bahwa ia bukan beban seperti yang mertuanya katakan. Hari itu, Joko dan Sinta bersiap pergi ke acara keluarga di rumah orang tua Joko. Sudah hampir 1 tahun lamanya mereka tak menginjakan kaki di sana. Setelah peristiwa penghinaan itu, Sinta memutuskan menjauh sepenuhnya. Bukan karena benci, tetapi karena ingin sembuh dan membuktikan dirinya. Meski enggan, ia akhirnya menerima undangan keluarga besar Joko karena satu alasan, ibu mertuanya ulang tahun dan semua keluarga hadir. Joko melihat istrinya gelisah saat memakai kerudung. "Kamu takut bertemu ibu?" tanya Joko lembut. Sinta menghela napas. "Bukan takut, hanya canggung." 1 tahun, Mas. Ibu bahkan tak pernah menjenguk atau menanyakan kabar. Joko mengecup kening Sinta. "Kamu nggak perlu takut. Kamu pulih karena usahamu sendiri. Kamu kuat. Dan apapun yang akan terjadi, aku di sini." Sinta menarik napas panjang. "Baik, aku siap." Mobil sederhana Joko memasuki halaman rumah besar orang tuanya. Banyak mobil mewah terparkir di depan. Rupanya keluarga besar sedang berkumpul lengkap. Joko turun, lalu membuka pintu untuk Sinta. Istrinya tersenyum kecil, menapakkan kaki perlahan ke tanah. Tidak ada kursi roda. Tidak ada tongkat. Hanya Sinta, dengan kebanggaan diri yang baru. Saat mereka berjalan ke pintu rumah, beberapa saudara Joko yang sedang bercengkrama langsung menoleh. "Loh itu, Sinta. Serius? Dia sudah bisa jalan? Masya Allah." Bisikan demi bisikan terdengar, beberapa penuh kekaguman, lainnya tak percaya. Sinta tetap menjaga langkahnya agar tidak terlihat canggung. Dalam hati, ia berdoa agar hari itu berjalan damai. Begitu masuk ruang tengah, ibunya Joko, Bu Ratmi, sedang duduk di sofa sambil tertawa bersama tamu-tamu lain. Namun tawanya terhenti ketika ia melihat seseorang berdiri di samping Joko. Sinta. Wanita yang ia hina habis-habisan setahun lalu. Bu Ratmi tertegun, matanya membesar. "Itu Sinta." Sinta menunduk sopan. "Assalamualaikum, Bu." Ruangan mendadak hening. Joko tersenyum tipis. "Iya, Bu. Sinta sudah sembuh. Dia sudah bisa berjalan." Salah satu tante berseru, "Masya Allah, hebat sekali, Nak Sinta." Namun Bu Ratmi masih diam. Ia tak pernah mengira menantu yang ia anggap beban itu bisa berdiri di hadapannya seperti ini. Kuat, tegap, dan tampak lebih berwibawa dari sebelumnya. Joko menggenggam tangan Sinta. "Duduk dulu, sayang." Sinta duduk perlahan, sementara Bu Ratmi memandangi tanpa berkata apa-apa.
Wajahnya seperti menyimpan sesuatu antara penyesalan dan keterkejutan. Tidak lama kemudian, paman-paman Joko yang penasaran mulai bertanya, "Sinta, kamu ikut terapi di mana? Kami dengar dari Joko kamu dibimbing dokter khusus ya?" Sinta tersenyum. "Iya, Om. Butuh waktu lama, tapi alhamdulillah akhirnya bisa." Lalu tante lain menimpali, "Kamu sekarang malah terlihat lebih kuat dan dewasa, Nak." Tante ikut bangga. Sinta mengangguk sopan sambil tetap tersenyum. Tetapi Bu Ratmi bangkit dari kursi. Semua orang menoleh padanya. Ia berjalan perlahan ke arah Sinta. Wajahnya serius. Sinta menahan napas, takut ibu mertuanya akan berkata hal yang menyakitkan lagi. Namun ternyata yang keluar berbeda dari yang ia bayangkan. "Sinta," suara Bu Ratmi bergetar, "Ibu, minta maaf." Ruangan kembali hening. Sinta hampir tak percaya dengan pendengarannya. 1 tahun ini, ibu banyak merenung. Ibu terlalu keras kepala dan ibu salah menghakimi kamu. Mata Bu Ratmi mulai berkaca-kaca. Melihat kamu hari ini, berdiri, tersenyum. Ibu merasa malu. Ibu dulu berkata kamu nggak berguna, kamu beban, tetapi ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang ibu kira. Sinta menunduk, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. "Sinta," lanjut Bu Ratmi, "ibu terkejut, tapi juga bangga. Kamu berhasil melewati sesuatu yang mungkin orang lain gak sanggup. Ibu, mohon maafkan ibu." Joko memandang ibunya dengan keterkejutan yang sama. Dalam hati, ia lega. Akhirnya, ibunya menyadari semuanya. Perlahan, Sinta berdiri. Ia mendekati ibu mertuanya, lalu meraih tangannya. "Saya sudah memaafkan, Bu. Dari dulu saya nggak pernah simpan dendam. Saya hanya ingin bisa berdiri dan membuat ibu percaya bahwa saya bernilai." Tangis kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Pemandangan itu menyentuh siapapun yang melihatnya. Bu Ratmi memeluk Sinta erat, seolah melepas semua ego yang selama ini ia pertahankan. "Sinta, terima kasih kamu mau memaafkan ibu." Joko menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak pernah ia bayangkan hari itu akan terjadi, istri yang ia cintai dan ibunya menyatu dalam pelukan penuh keikhlasan. Acara berlanjut dengan suasana jauh lebih hangat. Semua orang menghampiri Sinta, memuji kekuatannya, menanyakan ceritanya. Joko terlihat santai, bangga, dan bahagia. Ia selalu berdiri di samping istrinya, memandangnya seolah Sinta adalah hadiah terbaik dari hidup. Saat acara hampir selesai, Bu Ratmi mendekati Sinta kembali. "Sinta, mulai hari ini, kamu bukan hanya menantu untuk ibu," ujar Bu Ratmi dengan lembut. "Kamu anak ibu." Sinta tersenyum hangat. "Terima kasih, Bu." Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Sinta merasa ia benar-benar diterima. Hari itu, satu rumah penuh orang dibuat terkejut oleh satu perempuan yang dulunya mereka remehkan. Perempuan yang pernah lumpuh, pernah dihina, pernah dianggap tidak berharga, kini berdiri tegak, membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari tubuh, tetapi dari hati yang tidak menyerah. Dan hari itu, semua orang tahu, Sinta bukan hanya sembuh. Ia bangkit. Ia menang.